Create ya, app foto ikuti ya. Scale formatter. Ya lah, aku misal misal ini juga dulu. Kita pause aja. Hah? Network error tuh tadi. Di- Belum. Network error. Emot ya. Hmm. Ganti tema loh. Tema like. Tengahkan dulu. Misal. Oh, ya. Oh, udah. 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 Iya. Ya, mengganti folder ini lah ya.
Oh, di sini aja. Oh, warnanya ini. Nah, ini. Nah, tadi yang kita pelajari di awal-awal tuh adalah konteks API. Nah, konteks API itu sebenarnya eh, bahasa lain itu global variable. Jadi kalau biasanya orang ada pakai Redux itu tuh karena sebenarnya ini tidak ingin menggunakan konteks. Sebenarnya konteks itu gampang sekali digunakan. Cuman agak rumit, Bang. Ininya untuk pembuatannya agak ribet sedikit. Jadi konteks itu eh ya tuh bisa menyimpan semua state, function dan lain-lain. Contohnya kita di sini buat apa ya namanya? Oh, di komponen ada pages lah sih. Just uh, home.jsx inilah. Nah, kemudian ini kita JavaScript. Pokoknya kalau kalau dulu kita pakai JS aja tuh kada bisa di React JS harus pakai JSX gitu nah. Sekarang bisa aja, cuman terserah aja nak pakai JS atau JSX kada apa. Cuman di sini karena ada ikonnya benar ya nih. Jadi nah, sebelumnya dulu bisa Pak, cuman JS aja Pak munculnya kayak gini. Ini kan ada ikon gini Pak. Ya agak membedakan aja Jepang sebenarnya yang mana halaman lawan yang mana fungsi gitu lah. Nah, ada lagi satu snippet namanya tuh kalau misalkan kita kayak ini langsung jadi kayak ini. Nah, itu snippetnya namanya gimana ya ngambil snippet ya? Kalau ingin menginstal snippet itu tuh kayak snippet. Nah, yang ini ya React snippet lah pokoknya. Snippet supaya produktivitas kita kalau misalkan harap RCCE lah ini RCC RCCP ini kelas. Kalau kalau yang function tab C. Nah, jadi lebih mempersingkat kerja kita. Nah, kemudian di sini misalkan ada lagi komponen anakannya eh baut gitu. Tab C. Nah, bagaimana caranya kita membuat konteks
Yang pertama kita buat dulu di sini misalkan di source ini folder yang namanya context itu, kemudian olah file misalkan user context .js. Nah, jadi kita nantinya akan menampung tab di dalam konteks ini yang nantinya di bungkusannya itu tuh di bawahnya ada about home. Cara membuat konteks itu tuh yang pertama kita tuh membutuhkan salah satu fungsi dari React yaitu create context. Ya. Konteks. Nah, ini bisa diisi, bisa didefinisikan terlebih dahulu, tapi biasanya agar lebih mudah pengecekan itu didefinisikan dulu terlebih dahulu. Ini sudah kabar kecil. Ini sudah kabar kecil yang dikasih ini. Nah, kemudian di bawah sini jadi konteks nih dia tuh bisa berjalan asal dengan apa namanya dengan provider. Jadi kalau ya sebelumnya tuh kita pakai Redux dan konteks. Nah, untuk membuat menu, untuk apa namanya membuat routing tuh semalam tuh kita pakai Redux. Nah, yang sekarang tuh kita ganti. Ya. Nah, kalau konteks tuh kayak ini. Jadi misalkan kayak ini. Jadi si konteks ini hanya bisa berjalan ketika dia itu membungkus apa namanya children-nya dengan provider. Jadi ini ada children lah. Kalau kita definisikan fungsi seperti ini, artinya dia ini kena kawa jadi kayak ini. Nah, di bawahnya ini children kena di tengah-tengahnya. Jadi kawa dibungkus user provider. Jadi di sini ada misalkan kita kirimkan sebuah state tanta misalkan name set name gitu dengan react dot state ini 0. Kemudian di sini kita bisa kirimkan si konteks ini dan kita provider, kemudian value-nya adalah name sama set name. Nah, sekarang di bawahnya sini adalah children-nya. Nah, jadi selama apa namanya
komponen di bawahnya ini dibungkus dengan user provider ini, dengan konteks ini, dia tuh bisa mengakses ini kapan saja. Ini berguna kalau misalkan kita tuh bisa beberapa komponen, tapi yang kita panggil tuh itu aja, dan kita definisikan tuh kita definisikan statik di satu komponen aja, padahal sama tuh nah. Setelah kayak ini, terus yang biasanya dianak di app.js kan, biasanya di sini anak di sini kita ambil dulu berarti user providernya dari yang tadi kita bungkus di sini misalkan ke langsung ke home. Home-nya belum di import. Nah, jadi nanti itu ada dua. Jadi yang di home ini untuk men-set datanya. Kemudian yang di abort ini bisa menerima data yang di set. Nah, jadi di bawah sini ya itu tanpa routing dulu lah. Tanpa routing di about. Kita belum jalankan servernya. npm run start. Taruh tuh. Hmm. Apa juga tadi? Habis ini berarti routing. Oh, indeks CSS-nya tadi dihapus. Tadi dihapus. Ya. Nah, ini tanpa routing dulu lah. Bagaimana cara membesarkannya? Jadi nantinya di sini kita akan ubah state-nya, yang di sini kita nerima state-nya. Jadi tadi di home kita akan merubah state-nya. Nah, untuk memanggil konteks tersebut kita perlu tambahkan di sini use context. Kemudian kita panggil konteksnya. Nah, yang tadi tuh untuk variabelnya kita kirimkan ke konteks adalah name. Set name. Kita bisa juga ini dulu, karena yang di sini akan set ininya, men-set variabelnya. Sama dengan use context. Itu tadi user context.
kita buat sedikit ini lah. Ini. Eh, bawahnya mungkin. Ini set name sama dengan e dot value atau target dot value. Nah, kemudian di sebelahnya ini value-nya berarti name. Di sini tadi ini kita ganti lawan string. Berarti kemudian di about ini akan merender. Ya di sini kita pakai use contact lagi. Tanpa kita butuhkan name sama dengan use contact. User contact. Ini kita return datanya. Satu. Nah, oke. Lihat dulu lah. Di bawahnya itu berhasil. Nah, yang di bawah ini adalah komponen about yang tadi kita definisikan di sini. Nah, yang di home ini men-set yang name ini. Kemudian di about dia bisa merender, cuma kita dibatas. Ini oh. Nah, jadi yang di atasnya komponen home, tapi yang di about itu terganti gitu. Nah, itu fungsinya konteks tadi. Jadi sebenarnya apa-apa aja yang bisa dilakukan oleh konteks. Biasanya kita nyimpan variabel konteks ini untuk variabel global, misalkan user, terus apa namanya dynamic routing, kemudian kayak apa lagi namanya kayak otorisasi untuk user, biasanya kita simpan di sini. Pengganti Redux. Nah, jadi sebelumnya kita di MDMS itu pakai Redux kalau tulisan global state. Nah, tulisan global state. Kemudian ternyata kebanyakan di forum untuk menggunakan konteks ini jadinya tuh males. Kenapa? Karena lebih mudah Redux. Nah, padahal konteks ini tuh powerful banget kalau digunakan. Cuman dari beberapa konsep yang tadi, yang sudah kita jelaskan di sini tadi, ini cukup ribet, Bang. Jadi kita rekap dulu. Yang pertama, kita tuh buat konteks di sini. Kita set konteks, kemudian ini simpan itu kan ada cuma ini. Misalkan ada set lain, tinggal coba kita pakai out lah, cons, misalkan
Kalau kayak itu kita berarti pakai yang kayak ini aja, profile, file sama dengan react.useStat name p terus email, nah itulah pokoknya. Nah, kita bisa masukkan di sini berarti ada cuman itu. Jadi kita bisa masukkan profile terus set profile. Jadi yang desainnya hilang. Sudah di anak di sini. Ada kira contohnya dua konten kan? Awak. Jadi yang lain itu ada gitu. Oke, di sini. Berarti sini kita namanya kada salah. Ya, biar itu bikin nama kan gitu. Nah, itulah. Ya, kemana komanya? Itulah. Kemudian di sini name set name tadi. Iya, itu. Tapi untuk array perlakuannya tuh untuk set-setnya itu beda. Gitu. Tapi kita rekap lagi lah. Jadi dari sini ini create konteks, kemudian kita buat pembungkusnya. Habis itu si user konteks ini yang tadi diulah ini kita buat dia ada titik provider di sini, kemudian di set value-nya apa aja nanti yang akan di set. Terus di komponen paling atas yang si provider ini nih, yang provider ini membungkus cuma nanti di sini namanya tuh routing kalau sudah ada routingnya, membungkus komponen-komponen di bawahnya. Nah, sehingga si komponen di bawahnya ini bisa menggunakan state yang didefinisikan oleh konteks. Nah, terus untuk masalah yang tadi, ya, ya, konteksnya bisa banyak. Kalau yang di MDMS itu ada konteks untuk menyimpan routing dinamik, ada untuk menyimpan user out, ada untuk menyimpan menu. Nah, untuk default menu setiap usernya masing-masing. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi nih. Apa tadi? Profile. Set profile. Ada. Anggaplah ini email. Ini name. Ya. Berarti di sini kita pakainya profile dot apa jadi profiler nih? Oh, dot. Nah, kita pindahkan ya email. Kemudian on change-nya ini agak sedikit tricky. Nah, itu tuh menggunakan array kan, kita men-setnya. Jadi untuk ini berarti konstanta akan profile props sama dengan profile. Itu ini untuk data array lah, untuk set-setnya kayak ini. Kemudian atas sini props saja. Kemudian props di sini itu berarti adalah tadi email lah, email sama dengan
dengan e.target.value. Kemudian di bawahnya hanya set profile. Profilnya berarti dari props. Nah, itu. Tutup dulu. Kalau kayak ini kali diperbolehkan berarti kayak ini. Iya. Tapi kalau ini dibalik. Iya. Kita nanti dia untuk nomor HP-nya lo berarti untuk set profile sekali dulu itu konteksnya mendefinisikan untuk tinggalnya definisi konten profil dia akan mau. Apa itu tadi? Jadi kan konten nih. Iya. Nah konten itu cuma menjalankan itu baru dibanggar. Baru di perintah atas, baru dibanggar itu bisa ke bawah. Mungkin untuk dua nomor HP sama tinggal gitu. Bisa itu lagi. Jadi pas tombol gitu, tombol gitu. Kalau klik tombol baru terubah lah. Nah, berarti kalau klik tombol baru terubah, itu kita perlu form. Ya. Ya, kan aja dulu lah pakai form. Karena kan kita bahas formic juga kan, ujung-ujungnya. Ya, itu on change tuh. Tapi kalau hendak yang langsung kayak itu tuh kayaknya pakai on submit namanya di form tuh. Iya. Untuk boxnya itu sekalian aja juga value. Atau kita hendak 3 value yang sama kah? Kalau ingin 3 value yang sama, bisa juga. Ini aja dulu lah. Kita cobain. Di sini kita render lagi. Name. Email. Ini kita panggil. Di sini profile. Ini berarti profile. Habis itu kita opsionalkan dulu. Apa tadi? Email. Ya. Lupa lagi. Nah. Emailnya terubah. Emailnya terubah. Nah. Itu tuh untuk konteks tuh. Jadi bisa dibikin array gitu. Sebenarnya. Nah. Cuman bisa juga tidak terlalu panjang seperti tadi. Untuk yang men-setnya kayak ini. Ini misalkan kita ini dulu. Kita bisa langsung kayak ini. Asal tidak pusing. Nah, set profile. Kemudian sini adalah profile. Kemudian email. Target value. Jadi artinya nih apa namanya nih? Tadi ingat titik 3 nih. Ya, mau copy itulah pokoknya. Mau copy objek sebelumnya. Kalau kita langsung kayak ini, ya terreplace karena hilang. Nah, masih bisa. Di cara singkatnya seperti ini, hendak cara yang lebih ribetnya kayak ini. Ada beberapa cara. Ya. Jadi kita tadi untuk konteks tuh lah. Ya. Jadi karena kita bisa mulai komponen itu kada digabung jadi satu, form bisa di luar, kan satu halaman. Iya. Jadi seperti itu. Nah,
Sampai di sini ada digunakan kah? Atau hendak mencatat? Tapi ada juga videonya. Nah, nah iya. Nah, lanjut. Ini kita nih belajar routing. Hanya aja semalam. Hanya deh masih reduk. Yang di lokal semalam sudah pakai konteks. Nah, habis itu ini ada routing. Jadi semalam nih apa namanya? Dari saudara Lana jualan Lan. Mungkin routing ini membingungkan ya Allah. Ya, masih tidak mengerti salah routing. Nah, jadi kalau masalah routing kita tuh perlu menginstal lagi. Gitu dah. Nah, ingat untuk routing kita menggunakan React Router DOM versi yang 6 di npm install React Router DOM at 6. Nah, kita pakai yang 6. Sama lah. Hah? Iya. Oke, sudah. Nah, kalau masalah routing, artinya karena kita sudah bisa 2 pages, berarti kita akan membuat lagi di sini namanya routing. Nah, itulah. Routing namanya main root, ya itulah. Yes. Nah, sebelumnya untuk menggunakan routing itu tuh sama kayak konteks juga, dia tuh harus membungkus elemen di bawahnya. Kita harus membungkus elemen di bawahnya. Dalam hal ini kita bungkus yang di index.js. Di sini kita berarti perlu import browser router from React Router DOM. Habis itu di sini browser router atas. Nah, tanpa kita undock ini itu tidak akan bisa routernya jalan karena ini juga pakai konteks di sini. Bagian sini berarti kita perlu mengimport use route from React DOM. Nah, use root test. Nah, use root. Kemudian kita ulah di sini export default function main root. Dan kita return use root. Sini ada path. Ini ada elemen. Elemen ini diimport
Anggaplah yang ini home atau ini slash home dulu. Slash home. Iya, iya nonton bioskop ya. Nah, terus ada lagi satu lagi kita pakai add lagi. Ini about elemennya about ya. Lagi jadi ketika dia mengakses hanya slash, berarti kita perlu tambahkan di sini untuk regulasi itu, untuk slash suara itu nanti akan masuk ke home. Di elemennya pakai navigate di sini, navigate to slash home ya, replace. Nah, kemudian kalau di sini sudah, berarti untuk yang di app.js ini kita ganti dengan fungsi main roots. Ya, lihat. Jadi ketika kita hanya mengakses ini, maka dia akan dialihkan ke home. Ya, sekarang sudah terpisah. Jadi sangat mudah sekali. Jadi ini kita perlu lagi. Sangat mudah sekali. Pembuatan routing dengan React Router 6 ini seperti ini saja. Ya. Ini Ada. Kita pakai gini juga, aku ubah deh. Ini yang perlu kita benahi adalah bagaimana kita menggunakan tripio. Apa yang untuk yang multi level menu? Iya, rekursif. Dan menggunakan template yang sudah ada. Yang mana? Yang ini kan? Headbar-nya bakar kayu ini atau kan dipakai material prosesnya. Tahu tuh Bang Dimas semalam tuh mulai tahu juga. Udah paham. Iya. Pada haknya malam. Pada support. Ya itu pakainya mula komponen ya ada memikirkan bang masalah ini. Ada kita tuh komunikasi kita ini versi 2.203. Ya. Kita pertama kali itu loh. Ya. Versi 4 loh. Iya. Itu yang ya. saat di Nah, jadi intinya ketika kita mencari sebuah template itu diperhatikan dulu template itu lengkap atau tidak itu nah akan berdampak ya itu nah maksudnya ya kita tuh harus ya buat pelajaran dulu. Kadang tampilan bagus tidak fungsional itu nah. Ya, tampilan bagus tidak fungsional kita nah. Baik, panjang nih sudah videonya. Nah, ini untuk routing tadi lah. Sangat mudah sekali bukan? Versi 6. Ini mudah sekali, kita perlu
Ini pakai array aja 6 dah. Nah, lagi begini routing biasa nih. Layouting group. Nah, layouting group. Layouting group itu artinya kita tuh memisahkan elemen-elemen ini dengan layout. Kan? Berarti kalau kita hendak bulah layout ini dulu lah. Anggaplah di sini ada X. Ini ibaratkan kayak ini. Kita pisahkan aja dulu dari home layout ini lawan about layout. Ini perumpamaan aja lah, cuman yang di MDMS tidak seperti ini. Kita pakai satu main layout. Oke, di sini berarti rapce lagi. Ya untuk header berarti kita pakai sini lah. Header tuh pakai apa yulah? Ini kah ya? Ya main lah. Si home sini. Di si home sudah bisa headernya. Intinya itulah. Pokoknya karena kita selanjutnya tuh pakai main layout. Aduh habis baterai. Oke, oke. Oke. Nah, di React Router DOM 6 itu tuh sangat mudah sekali untuk mengandak yang namanya layouting. Nah, kita tuh hanya perlu mengimport yang namanya itu outlet. Oke. From ya router DOM. Jadi si outlet ini berfungsi sebagai perenderan untuk children-nya. Nah, jadi di sini kita bisa taruh outlet. Gitu. Ya, kita batasi dulu lah pakai HR. Tuh, pakai outlet. Jadi kalau yang biasanya kita pakai children di sini, kemudian si children ini dianak di sini, sekarang tidak lagi. Nah, kita pakai outlet ini namanya. Terus karena kita sudah bisa home layout di sini, di routingnya berarti si home layout ini akan membungkus si home-nya. Bagaimana caranya? Nah, lah. Jadi di sini tetap home itu. Sini berarti kita ubah ininya jadi menjadi home layout. Nah, kemudian ada satu properti lagi namanya di sini children. Karena si home ini sudah kita definisikan di sini, maka yang di bawah children tidak ini. Nah, maka yang ini akan kayak ini aja di bawah sini untuk petnya. Pet kayak ini aja. Kemudian di sini ada yang namanya atau bisa diganti ini kayak ini yang di home bisa juga. Tapi kita lihatlah dulu enak. Ya, lama tidak mau udak juga kita.
Yang sini home. Sebenarnya di sini pun ada yang bisa tambahkan children lagi kalau mau. Itulah. Ya. Nah, error. Kenapa error? Ya karena mungkin apa nih jernya? Nah, absolute head is not valid. Oke, berarti kita ubah ke ini. Yang di sini kita ganti lawan kemudian. Nah, ya lah. Sekarang uh, home ini apa namanya? Punya home layout. Cuman di sininya mana pages tadi? Harusnya ini tuh merender inilah. Kalau tapi dia tidak merender. Jadi ingat set home. Apa kita salah di situ? Oh iya 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 iya. Iya. Ini harus kita taruh di sini. Di mana di sini 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 sini. Nah, pakai masuk sini sini sini. Tunggu juga tadi. Itu ya kayak info kelihatan ya. Iya iya. Oh iyalah. Lupa saya lupa. Nanti ini ya kita masukkan ini aja berarti lah. Ininya pala. Ini pala. Di sini kan. Tuh. Tuh bang. Nah ya jujur ya. Nah jadi sebenarnya ini perumpamaan aja home layout. Sebenarnya karena tuh ada dua layout. Kalau kita punya login lawan layout yang pas sudah masuk ke admin. Nah, jadi layout login lawan layout yang itu beda kena. Nah, biasanya kan mau bang. Mbak, artinya kan mau aja bang. Ya, bujur. Ya itulah pokoknya. Nah, kalau kita ke abut, nah masih kan. Jadi yang punya layout si home-nya. Kemudian sudah kayak ini, apalagi lanjutannya dari kisah kita nih. Nah, tadi ada private root lawan public root. Private root dengan public root. Nah, jadi itu berarti kita bisa 3 booting. Jadi layoutnya ada 2. Layout yang pertama adalah apa namanya? Apa tadi public root atau routing apa tadi? Public private root. Sama habis itu ada layout yang kedua itu misalkan kayak home layout. Nah, jadi kita akan membuat pages lagi di sini ini. Satu, akan namanya login lah. .jsx. Tab C. Habis itu di sini kita ulah lagi ya, private root.js. Di sini ada public root.js. Oke. Nah, jadi si private root ini adalah kayak
apa namanya, penghubung, kayak sebuah out validation lah untuk routing-routingnya. Ya di sini kita rapia dulu. Kemudian kita pakai apa namanya? Pakai konstan di sini dulu. Konstan out. Nah, karena kita bisa gunakan konteks atau local storage. Ini return di sini. Berarti kita import outlet dom ya router dom, terus ada navigate. Nah, jadi ketika di private root ini itu is out sama dengan true, maka ini akan merender outlet. Kalau tidak, maka ini akan ke login. Navigate to login. Ini replace. Is lanjut di sini berarti tambahkan lagi satu login. Kalau di copy login. Oke. Nah, jadi untuk private root seperti ini tadi, jadi pas kita masuk di sini, kita tambahkan satu level lagi di sini. Itu add kemudian elemennya private root, kemudian di bawah sini children lagi, children masukkan dari ini sampai mana sini ini. Gimana tadi? Ini sampai sini. Oh, ini aja. Dan
Jadi kita hendak mengakses home itu pasti ke login bukannya. Ya, karena belum ada. Nah, jadi itu 3 level tadi. Jadi private rootnya, terus home layoutnya, kemudian komponen di bawahnya. Nah, untuk yang login beda bawah sini. Jadi kayak itu. Ya lah, mati video lo. Nah, ya. Nah, lanjut. Jadi sebenarnya ada lagi yang namanya public root. Nah, jadi di public root ini, kalau misalkan is of-nya itu true, maka ini tuh ada kalau mengakses login yang akan pindah ke ya paham ya. Jadi karena tadi itu kita tadi masih di sini menggunakannya pakai di sini aja. Jadi kita pindah dulu ke konteks. Konteks di sini mana tadi konteks kita? Konteks. Konteks. Cons of is of dengan kayak dot pass is out dot out. Oke, oke. Ini sudah konteksnya. Terus di bagian ini, jadi is out-nya kita ambil dari konteks. Entah is out sama dengan use context. Konteksnya berarti dari konteks ada dia ngomong apa itu home balik lagi kita taruh di use context ya. Jadi di public root ini adalah jadi misalkan cons is out sama dengan use context use context itu di sini logikanya out sama dengan true. Nah, ya. Jadi outlet itu kayak gini baju panah tuh navigate import from slash from Rotterdam net navigate. Aduh, sampai teleponin. Navigate tuh. Iya,
Jauh tinggal ya, Pak ya. Bisa itu juga. Ini ke home. Ya, kita login karena lagi false ya. Jadi di routing itu sini. Berarti si login benar sih. Intinya anak gimana ya? Ini lihat main layout sini bawahnya. Itu layout. Oke. Jadi sini kita pakai main just login berarti di sini kita ganti main, jangan sama. Sama itu elemen public hidden login. Jadi yang semalam di MDMS tuh masalahnya adalah ini si login misalnya tuh sama dengan home routingnya. Jadi yang di sini yang juga. Nah, makanya ketika pas login semalam ini tuh kalau dapat rootnya karena ambigu. Nah kemana? Di bawah. Iya. Kan yang di atas tambah. Nah, Yang iya. Jadi bingungnya yang terjadi semalam. Iya. Tempat mana? Ini lebih. Tetap mana? Ini karena is out masih false nih. Jadi alkohol masih tahun ini kenapa? Oh kayak iya main. Di private rootnya kita ganti berarti. Oh ini jujur, berarti di public rootnya kita ganti. Last main. Nah jadi biasanya kalau private itu ketika kita tuh ada login kan, kita tuh ada koma mengakses apa namanya, mengakses sesuatu yang kita tidak yang perlu login tuh. Nah. Misalkan kayak halaman admin itu sebelum ya itu harus private. Makanya di sini itu public ya public. Nah itu di private ini makanya kayak ini. Jika I-nya itu misalkan yang di private ini misalkan I-nya itu true, is off-nya, maka I-nya akan merender children-nya. Tapi kalau kada, ya navigate ke login. Iya. Ya, itu. Nah, jadi berhubungan ini kita tadi pakai konteks, kita mau pakai konteks juga. Tidak terpakai ini.
Iya. Nah, itu ambigu tuh namanya. Di public road-nya berarti ini kan. Oh, ini dia apa? Fase lah yuk. Fase. Bentar. Sound. Apakah ada apa namanya erroran dan video error gitu? Ya mungkin apa namanya tadi itu kali dia ingin apa namanya berarti di public road ya. Mana tadi? Main kebanyakan. Jadi di sini seharusnya ada lagi satu. Ini. Misalkan ke sini, di elemennya navigate di bawah. Navigate to slash login. Ya. Slash. Iya. Jadi kalau misalkan ininya tadi false dia akan login, tapi kalau kita ganti ininya dengan true, iya, apakah dia akan ke home? Nanti tidak bisa lagi untuk mengakses yang namanya si login ini, ya pasti akan kembali ke home. Itu yang dinamakan public root dan juga private root. Nah, seperti itu mungkin. Seperti itu Bung Tomo ya. Lanjut. Misalnya bisa ke bawah yang login itu main lewat public code tapi kita cuma menginisiasikan private code. Iya, I-nya tetap bisa mengakses login lah. Ya, kan ya begini. Iya. Kan itu public code. Andainya kita kan bisa menginisiasikan kan memang usaha aja kan Pak. Kalau masuk adukan, yang penting itu sudah memberikan dari kita atau bukan. Nah, tapi ketika I-nya mengakses login, kan ya, I-nya kan bakal kawat redirect ke sana, ke home. Ada paham yang jadi kita bisa memilihkan yang sudah login. Kita harus membatasi yang sudah login masuk halaman login atau ada yang penting halaman home-nya diproteksi harus login dulu. Nah, Ya. Kayaknya ada inisiasi untuk ada publik, ada privat. Nah, apakah penting mana Pak publik nih? Nah, coba kita hapus satu. Kalau secara ya memang Pak ya bisa menginginkan Anda itu secara dan ini nanti pada implementasinya menunjukkan bahwa sesi yang menjadi Anda yang kalau dia masih kalau seperti Ya, itulah pokoknya. Ya, Anda akan paham menjelaskan biar Antong menjelaskan ya. Nah, lanjut apa lagi nih kita nih? Ini parah lagi nih. Nah, Postmic ya. Untuk Postmic ini kita tuh perlu install npm install Formik. Hah? Di Natal. Natal, Bang. mirip Ini, Bang. Hah?
Kata tujuan sebenarnya ada membedakan juga. Dibahas oleh mungkin ini Pak ya panggung ya ya Gabungan ya, oke, oke. Kita simpel, kita olah login lah. Nah, supaya sekalian ya lo. Nih ya, jadi ada Formic login. Nah, ini supaya ya pokoknya tuh fungsi lain dari form lah sebenarnya. Itu tuh pakai pakai library pihak ketiga lah. Import ya, validasinya bisa pakai yup atau segala macam tuh, cuman itu panjang bang sebenarnya. jadi tinggal ambil balik. Nah, ini kan ada nih formic config, initial value, initial error, initial touch. Ini bisa validasi sebenarnya berdasarkan. Cuman kalau kita validasi di sini sebuah renang lah. Ya apa yang validasi? Ya, aku kan ingat lah pokoknya. Ya, jadi konstanta form sama dengan use formic. Ini initial state, initial values sama dengan username and password. Buat halo lah. Halo. ini ini lagi presentasi. Ini lagi presentasi. Jadi di sini ada on submit, on submit values. Nah, gimana sih derajat? Oke. Iya. Ini apa nih? Itu apa? Bocah yang lain dari ini Pak ini aplikasinya ini. Input value sama dengan formic form dot. Oh iya iya iya, lupa saya anjay. Ini gay. Kan ini gay. Ini gue. Itu ya digital pemilihan onceng sama dengan form dot handle ceng kayak itu aja. Ini nah desain supaya kawa array bercabang, pokoknya inputan bercabang tuh. Nah, kita pakai format ini nyaman. Oh inilah. Iya. Oh. Nah, handle ceng nggak ada lagi, kita uyuh. Nah, habis itu di sini ada on submit. Kita pakai form dot handle submit. Habis itu ada lagi on reset. Kita pakai lagi namanya form dot on apa handle reset. Nah, itulah pokoknya. Hah? Oh ya kah? Handle reset. Iya, itulah pokoknya.
Iya makanya itu. Di Rian ini sudah ini lah. Misalkan kita buka nih, Ya, yang satu, itu maksudnya buttonnya berarti kalau kalau reset tuh berarti tipenya reset, kalau submit tipenya submit. oh berarti batannya tetap kita Ya tetap. Eh, di button di sini, button ya reset lah sini. Ini ada lengkap. ya kalau Kawa tuh pakai yup namanya. Di atas ini kan ada ini nah kalau kita bisa lihat di sini adalah validation skema namanya. Nah, cuman karena kita mulanya sini panjang, apa nak ingat lagi nah? Pakai yup namanya. antara validasi data itu validasi tadi. Iya, nah kita cobakan lah npm install yup. Di desain API. Nah, ya beda kayak yang tanda ini. Oh iya, di sini kan ini satu Tansa validation konsep sama dengan yup. Yup dot object dot shape jadi kan kalau gitu kan nama object dot shape harusnya kayak ini namanya nah. Apabila aku tidak salah ya kalau nah di sini ada username, asalnya tuh sama dengan yup.string. Di sini ada apa namanya? Apa namanya? Lain apa namanya? Required. Nah, jadi kalau misalkan required ini tuh kalau misalkan selain string maka eh, harus apa namanya? Harus huruf. Nah, itu tutup. Jadi di sini rasanya tuh rasanya kayak ini pengah. Memang tadi lihat gimana? Harus diisi. Ya itulah. Jadi di sini pas di validation skemanya. Validation skema. Validation skema dan validation form. Nah itu. Gitu lagi. Oke.
tuh? Oh iya, ini kada boleh di atas sini, di dalam sini. Nah, ini juga dalam sini. Iya, iya. Ini kan masih terus tadi. Jadi kita ganti jadi ya pause. Ya. Nah, di situnya berarti salah. Jadi di private rootnya berarti kada masih berarti ke eh, les itu jalan. Nah, bingung nih benar-benar. Udah ada bingung lah. Yang bagus toh. BR lah. BR 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 BR. Ya, itulah gila. BR 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 BR. BR 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 BR. Ya, itulah. Ya, lihat dulu lah si konsolnya ketik ketuk mic. Nah, ini pesan dari si Formic nggak tadi. Nah, ini sebenarnya ketika kita sudah login itu seharusnya kita reset. Ya, itu harus harus touch untuk cengin cancel nih nah apa malam tuh lagi pokoknya bisa memvalidasi di sininya tuh nah ketika supaya pesan errornya muncul di sini lah pokoknya benar lagi ya lagi. Jadi ketika dia sudah mensubmit seharusnya ini dia itu di reset reset form reset form. Jadi seharusnya ketika itu dia reset ya. Bagaimana caranya ketika dia masuk ketika dia login ke dalam situ jadi kita perlu use kontak lagi ya namanya itu adalah set this out entah set is out sama dengan use contact user contact. Jadi ketika ini sudah sini, ketika ini sudah ke sini, set is out, terus ya. Jadi kita cobakan Bayu tadi. Nah, seperti itu konsolnya. Ini konsolnya. Bayu Hadi. Jadi seperti itu. Nah, jadi si konteks sudah menyimpan bahwa ini ada true, ya. Tapi kita kan bisa logoutnya. Jadi kalau kita kembali ke sini lagi, tetap ya. Nah, ya. Oh ya ya ya. Kita belum membuat validasi di sini ya. Di seharusnya ini kita pakai ini dulu. Yang pertama itu pakai local storage dulu untuk mempersisten uh,
dot set item is out dengan artinya di sini true lah. Anggap aja beritanya login tuh true berarti. Kemudian di sini set is out true. Nah, di user contact ini ada pengecekan lagi. Ada pengecekan ini kita use effect dulu. Effect di sini bisa tahu apa ya. Ini ketika komponen pertama kali dijalankan. Ya, kita if di sini if local storage dot get item is out sama dengan nol. Nah, kita akan men-set is out ya dengan ya tahu juga nah. Iya, maka kita akan settingnya dengan is out. Oh iya ya. Tidak sama ada lokal. Storage get item ada semalam kayak di panel is out. Ya, jadi lenul. Nah ini kita paksa ya Elsa. Wow. Ya. Bayu tadi Jin login. Nah udah mau lagi lo. Nah udah mau lagi lo. Nah Lorot match lo. Ini lo. Karena akan mungkin Anda dapat double ke login. Bagaimana caranya Anda double login? Iya benar sekali. Jadi Bayu Hadi di sini kita buat logout di sini berarti di menu out-nya di bawah sini berarti ada tombol logout buton. Kita kasih R dulu. Di sini buton on click. Jadi di sini kita tuh UI. Jadi di sini tuh const service out sama dengan use contact contact. Nah, jadi yang kita perlu lakukan apa? Set is out-nya false imbah jangan gitu loh. Kita local storage yang tadi tuh dot clear hilangkan dulu outnya kita false lah. Habis baik. Oh butonnya belum. Iya logout ketika kita logout pasti kita akan kembali ke login pulang. Nah, kita hendak ke home atau main home kita akan lagi karena sudah ada login token mana token login ya dah kembali kita tes lagi kembali ke si login kita kata kawan lagi ya lah ya iya nah jadi sebenarnya sudah ada di video ini ya lah. Nah panjang juga ini berapa jam
sekitar mana jamnya? Oh, saja sejam setengah. Iya lah, sejam setengah. Iya. Nah, habis itu supaya kita menutup apa namanya materi kita pada hari ini tuh memo is komponen. Jadi ada perbedaan antara memo, ada perbedaan antara render. Jadi misalkan di home ini, di home kita bisa children lagi, namanya home ya, JSX. Sama kita lihat dulu, kalau kita use effect, namanya use effect juga ya. Use effect, nah, tadi berarti lawan lawan konteks berarti dua use effectnya, atau dua use effectnya kalau lawan konteks tadi berarti. Uh, console.log oh Sarapudin. Ada. Terus ini sebentar nih. Terus ini sebentar. Aku mau internet. Ya. Nah, itu ada tulisan home parent rendering di sini namanya. Ya. Ya, rendering di sini tulisannya. Kemudian kita masukkan ini yang merender sekali sedetik sekali. Itu maksudnya 11 kan? Cek. Nah, use efek di sini. Ya, kita lihati. Ini nanti cek konstanta interval sama dengan set interval. Ini kita konsol log rendering. Itu maksudnya Di sini kita set 2 detik lah. contoh yang paling atas tuh kan Ya, kita return di sini kita clear itu interval. sedangkan di sini kan nama itu Jadi masukkan ke home. Masukkan ke home di sini. Nah itu. Nah, si parent jadi terrender 2 kali. Ya, karena pakai use effect. Karena di chat rendering juga pakai itu. Boleh tinggal restrict mode lah. Itu juga dia index yes. Duh. Lebih koyo. Fungsinya React Memo. Oh, mana. Konstanta set. Oi.
tutorial. Ya, semangat tuh. Ya. Mantap. Tutorial. Ya, benar Mbak, dan semua fisik kurang semua dari itu lebih sedikit dari games. Berarti yang di file Excel-nya, oh iya enak limitasinya berjelas. Ini apa ini oh iya dari satu kan semua yang kehidupan bisa satu ya ini mutasi uang kita biasa migrasi akan dari ide mantap lah. Ya, kalau pihak dari itu memang Ini juga bang. Ya lah. Harusnya mantap boleh. insya Allah. Wah, ya dah. Benar, benar. Rezekinya Ada apa contohnya? iya. Sekalinya, Iya ya boleh deh. sekalinya lah. Ya. Dari React 18 berarti lah. Ini kita ya. Ternyata di React 18 sudah mengcover yang namanya memois tuh. Nah, untuk merayakan kedua kali ini ya, Pak. Kan kalau makan sayur, makan mie sos tuh. Terima kasih ya, untuk dua kali tuh. Ini sudah kali aja. Ini sudah kedua kali rasanya nah. Nah, nanti dua kali. Adalah. Nah, itu. Apakah di sini perlu kita tambahkan React Memo? Untuk di dua kali, Pak. Kali dua kali, dua kali. Kalau apa makan itu dua kali itu ada yang sama. Iya, itu dari Ini kan sangatnya itu bukan kalau gede sama juga gede jadi banyak ya. Kita skip aja tuh masalah ini dah. Lanjut lagi. Lanjut lagi. cara kebanyakan lanjut Lanjut lagi. Kena. Nah, udah deh, yalah. mainan jeng tuh cara begitu Cuman tadi apa yang tersampaikan ya pentingnya juga ya. ini Rutin. Ya. ini Dormi. Apa? Udah.
Jadi sampai situ aja kita tutorialnya, karena videonya bisa dilihat di GitHub. Ada nih. Tes 1 2. Masuk tuh adanya nih. Ya, itulah. Jadi ini adalah versi kedua bahasa Banjar tutorial kita. Teriak, teriak, teriak,